Terima kasih teman-teman. Jangan lupa di like, di subscribe, dan jangan lupa disebarkan ke NU. Jangan lupa NU harus tahu ini topik ini. Ya, NU, MUI harus tahu. Sebarkan ke corong-corong Muslim. Kalian menjadi toa di sini. Ya, terima kasih sudah disebarkan siaran ini. Silakan, Gat. Kita tampilkan siapa sih manusia sempurna ini kalau bukan sang penggugat. Yo, ya, shalom semuanya. Pagi, siang, sore, malam di seluruh dunia. Seluruh dunia gue panggilin. Aduh, pengen ke seluruh dunia tapi nggak tahu. Jalan takut nyasar gue. Oke, kita sekarang bicara soal manusia yang sempurna. Ya, kalau kita tanya sama si Muslim ini, siapa sih manusia sempurna? Nah, jawaban mereka nggak lain dan nggak bukan. Pasti nabinya. Ya, Maksudnya pasti anak nabinya. Ya, itu sempurna hasil tuh. kita. Itu sempurna itu. Benar ya? Berarti orang yang sempurna ini anak haram hasil mut'ah yang lahirnya 4 tahun kemudian setelah bapaknya mati. Ya. Itulah anak itu apa manusia sempurna itu ya dia itu. Itulah manusia sempurna. Ya. Yang manusia yang sempurna yang saya maksud adalah orang yang namanya di layar ini. Sebentar, lagi loading. Nah, itu dia. Ya. Manusia sempurna. Pendiri Islam. Nah, kalau kita cuma sebut Muhammad doang, berarti kita nggak bisa merujuk titik satu orang. Kan gitu. Tapi kalau kita bilang Muhammad pendiri Islam, nah tahu siapa. Gitu ya. Ya, oke kita akan lihat. Sekedar perhatian untuk yang nonton, waspadalah karena gambarnya Warning ya, akan warning sedikit ini mengerikan. warning ya. Ya, ini tolong jaga-jaga ya. Warning, warning. Serem ya. Warning, ya. Dalam Islam, ya, Nabi Anda itu disebut Al-Insan Al-Kamil, the ideal man atau manusia yang sempurna. Itu kata Islam. Tapi Islam dia sendiri yang bangun. Katanya. Dia balik bulak dari dia semua. Oke. Ya. Nah, kita bisa lihat ya. Dia ini adalah contoh ya, contoh yang sempurna di surat 33 ayat 21. Manusia yang sempurna dia contoh bagi orang muslim. Ya. Nah, dalam surat 33 ayat 21 dikatakan, ya, certainly you have the messenger of Allah, an excellent exemplar. Jadi dia adalah contoh yang luar biasa, ya. Nabi ini contoh luar biasa. Coba, makanya kita jangan heran kalau yang namanya Muhammad di dunia ini banyak. Semua mau ngikutin dia, gitu ya. Dia punya standar tinggi, ya, standar karakter yang tinggi di surah 68 ayat 4. Ya, kalau kita tahu ini. And surely, catat ya teman-teman, tadi standar karakter yang tinggi. Catat ya. Punya standar karakter yang tinggi. Ya, ini Nabi 46 mau ngomong aja, nggak usah tunjuk tangan. Susah amat. Sekarang susah deh. Sekarang susah. Ya. Kitab suci Muslim, ya, memerintahkan Muslim untuk mentaati Muhammad. Wah, banyak surahnya ya, kita lihat di sini ya. Banyak sekali surah-surahnya. Masalahnya ini kan buatan di semua agama yang gue tahu ya, semua agama, semua filosofi, semua ideologi itu harus umat itu harus mentaati Tuhannya, bro. Tapi di yang satu ini, si Islam ini aneh ya, bro ya. Justru harus menghormati, harus mentaati nabinya ya, bro ya. Kalau mentaati nabinya berarti mentaati Allah ya, bro ya. Ini kalau gue curiga, ini jangan-jangan double agent ini, bro. Ya, betul. Ya. Nah, ini kemudian si Muhammad ini adalah contoh kelakuan yang luar biasa untuk diikuti. Makanya dia punya gelar Al-Ihsan Al-Kamil tadi. Dia luar biasa. Contoh yang baik, contoh yang luar biasa ya. Kita lihat, inilah contoh yang luar biasanya. Execution of prisoners. Jadi tawanan-tawanan dieksekusi. Inilah contoh luar biasanya dia, ya. Nah, dalam surah 8 ayat 67 dikatakan, ya, it is not for a prophet that he should have prisoners. Jadi dia nggak boleh punya tawanan, ya.
bunuh aja udah. Itu loh. Ya, matiin. Tawanan, nggak boleh ada tawanan. Dalam surah 8 ayat 67 ini. Ya. Satu-satunya nabi di dunia ini yang membunuh tawanannya adalah ini. Ya, sebisanya untuk inilah orang-orang nabi-nabi dulu mah kagak begini, ya. Dia aja. Satu-satunya. Iya. Nah, the exact translation of the word ini adalah exaggeration in the killing of the enemy. Ya. Jadi dibantai, bunuhnya dengan cara exaggeration itu ya bisa dibilang cukup parah lah ya. Maksudnya jangan ragu-ragu. Iya. Nah, ini kita bisa baca di islamweb.net. Nah, ini labari ya. Dalam lisan Al-Arab dikatakan begini. Ya. The meaning of until he had made slaughter in the land. Ya. Pembunuhan. Sampai dia bisa menghabisi semua musuh-musuhnya. Iya. Slaughter itu Ya, pembunuhan, melakukan pembunuhan terhadap di tanah di mana dia pijak, in the land. slaughter itu lebih parah daripada killing ya. Killing masih mending dikit, tapi itu kalau jadi slaughter parah loh. pembunuhan kayak pembunuhan massal. Pembantaian. Pembantaian. Ya. Ya. Kita berbicara soal kaumnya Quraisy ya. Jadi ketika mereka menyerah, udah menyerah nih. Ya. Maka si Nabi melepaskan kepala mereka. Ya. Nabi memerintahkan pasukannya atau pengikutnya ya, untuk lepasin kepala. Tahu sendiri ya, kita mesti hati dalam berkata-kata ya, karena YouTube ini punya polisi. Iya. Ya. Struck off their head, copotin, kepalanya dicopot ya istilahnya ya. Oke. Jumlah mereka 600 sampai 700 ya. Tapi dalam beberapa dalam beberapa sumber katanya 800 sampai 900 orang. Ya. Itu dalam Sirah Ibnu Hisham, ya, volume 2, halaman 241. Dia menghabisi seluruh suku itu. Ya. Dengan perintahnya, anak-anak dan perempuan-perempuan jadi budak tawanan perang. Ya, itu perintah dia. Ya. Ini kita bisa lihat dalilnya di Sirah Ibnu Hisham. Ya. Tafadol, silakan. Boleh di screenshot kapanpun. Ya. Kita pakai websitenya Arab Saudi lagi, bukan website tukang sate atau websitenya warung kopi ya. Kita bisa lihat di layar. Dan inilah bahasa Arab yang dia tulis di situ. Di bawah ini ada linknya ya, sirahalislam.com. Ini di bawah, garis paling bawah. Itu dia. Ya. Then they surrendered. Ya, jadi mereka menyerah, kemudian mereka menyerah gitu loh. Jadi ini kejadiannya karena mereka menyerah. Ya. Dan mereka menyerah. Nah, dan sang Nabi ya, confined them in Madinah. Ya. Kemudian dia mengirim mereka dan memotong kepalanya, melepaskan kepalanya nih. Ya. Di antara mereka adalah Huyai bin Khattab dan Ka'ab bin Asad ya. Itu kepalanya, kepala suku mereka. Keseluruhan 600 sampai 700 orang. Walaupun ya beberapa mengatakan 800 sampai 900. Ya. Tafadol. Jangan lupa. Nah, inilah kita bisa melihat ya, permulaan yang seperti ini adalah menjadi apa namanya ya, bagi para terorisme ya, untuk mencopot. Jadi sebagai acuan untuk para terorisme untuk memenggal kepala Cikal bakal terorisme ya. Ya. Inilah cikal bakal terorisme. Akarnya dari sini, awalnya dari sini. Makanya kalian perhatikan, kita sudah dengar ya beberapa tahun lalu orang-orang Kristen Syria ketika ISIS itu berkuasa, mereka dipenggal kepalanya hanya karena
Kristen dan mereka tidak mau bersahadat. Nah, inilah. Iya. Ya. Dan mereka tontonkan bahkan kekejaman mereka. Dan mereka pikir kita takut. Dan mereka pikir Kristen-Kristen ini akan menyangkal Tuhan Yesus. Tidak. Tidak. Ya, inilah Saya contoh berharap ya. kalian, saya berharap gini teman-teman. Kalau Kristen-Kristen Syria itu saja sampai mau diancam dipenggal kepalanya untuk mengingkari Kristus, ya nyawanya loh ya. Dan mereka ini bukan orang miskin loh ya, orang-orang Syria ini. Ada beberapa di antaranya itu seorang pilot. Nah kalian Kristen-Kristen yang ada di Indonesia, ya baru ditawarin nasi goreng, baru ditawarin Indomie, baru ditawarin aliran listrik, baru ditawarin mau disekolahin aja udah menyangkal Kristus. Baru diancem aja, baru mau diancem dibully ya di lingkungan, sudah mengingkari Kristus. Kalian ini Kristen-Kristen ini mentalnya mental kerupuk. Baru dirayu-rayu sama Ustadz mualaf. Kalian ini perempuan murahan. Tidak punya harga diri. Mungkin memang baiknya kalian mualaf saja. Ya, karena kalian memang sudah murahan. Dalam Kristen tidak ada yang murahan. Karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita nih, Kristen-Kristen yang lahir baru, sudah ditebus dosa-dosanya oleh darah Kristus. Bukan main-main ya teman-teman. Bukan main-main. Dan Tuhan kita masih hidup. Yesus masih hidup. Karena hanya yang hidup yang bisa berhubungan dengan yang hidup. Karena hanya yang hidup yang bisa berkomunikasi dengan yang hidup. Berfellowship dengan yang hidup. Yang mati nggak bisa. Silakan bro. Ya, kita bisa lihat di sini ya. Bagaimana ya yang dilakukan para teroris itu dengan mencopot kepala. Nah, ini dari mana? Cikal bakalnya dari sini. Dari junjungannya. Makanya dikatakan buah apel pasti dari pohon apel. Tidak ada buah apel turun dari pohon jengkol, apalagi pohon pete. Itu sangat tidak mungkin. Ya. Sangat tidak mungkin. Nah, kita bisa lihat ini ya. Seperti yang saya katakan tadi, waspada terhadap gambar-gambar yang mengerikan. Ini adalah leher yang mau copot. Ya. Dalam surah 8 ayat 12. Nah, I will instill terror into the heart of the unbelievers. Ya. Aku akan meletakkan teror dalam hati orang-orang yang tidak percaya. Ya. Itu di surah 8 ayat 12. Ya. Nah, itu kita bisa lihat ayatnya di atas. Kalian punya Al-Quran sendiri? Buka sendiri. Ya. Silahkan kalian baca sendiri. Benarkah itu? Nah, Benar. tapi ingat. Teman-teman yang Islam, yang Muslim ya, kalau ngikutin acara kita harus bawa Quran. Bawa Betul, hadis. betul. Ya. Kalau di Kristen-Kristen, kita setiap kali ada pengajaran Alkitab ya atau ke gereja, itu selalu bawa Alkitab kita. Kita ke gereja itu bawa Alkitab. Kalau kita nggak bawa Alkitab, kita malu-maluin banget ketika setiap orang di pius itu buka Alkitab, ketika pendeta bilang buka kitab ini, kita nggak bawa, tengok kiri tengok kanan, malu. Nah kalau Islam itu kalau masuk ke masjid Jumatan atau ada tabligh akbar, itu mereka nggak bawa Quran mereka. Nggak bawa. Bawanya apa? Bawanya sendal. Bawanya peci, bawanya sarung. Ya, karena ustadz mereka juga nggak nyuruh buka ini, buka itu. Karena ustadz mereka sendiri tidak tahu isi kitabnya. Kalian dapat ilmu nih dari sini nih. Kalian harus berterima kasih nih dengan sang penggugat nih. Dikasih ilmu. Tanyain sama ustadz kalian. Benar nggak sini? Benar nggak di sini? Ya, jadi mereka itu kalau ke masjid bawa sendal. Sendal jelek, Bu. Perginya. Pulangnya sendal yang bagus. Sulap ya, Bro ya. Di masjid Oh, ada iya. sulap ya, Bro ya. Ada sulap.
Pokoknya udah masuk masjid, pulangnya udah puji Tuhan dapat itu sendal yang bagus, alhamdulillah katanya. Ya, oke. Pak, Udah, pengalaman gue bro, hilang sendal di masjid. nggak usah cerita tuh udah banyak, ya. Nah, kejadian sama Bu. Dulu itu beberapa waktu yang lalu ada kawan kantor saya begitu. Nggak pernah dia sholat Jumat. Entah kenapa dia pengen sholat Jumat waktu itu. Ya, dia pergilah sholat Jumat pakai sendal dia. Nah, bawa sendalnya yang lumayan harganya beberapa ratus ribu. Ya, selesai sholat Jumat, waktu masuk kembali ke kantor, sendalnya berubah jadi sendal jepit swallow. Gue tanya, kenapa sendal kalau pakai sendal beginian? Emang boleh lu masih gini? Saya juga nggak mau. Tadi saya pakai sendalnya bagus, ya, pakai sendal bagus. Hati saya pengen ke masjid, pengen sholat. Selesai sholat Jumat, sendalnya juga hilang, Sendal selesai raib, juga. sendal raib. Sisanya tinggal sendal jepit ini. Akhirnya gue pakai yang paling bagus di antara yang lain. Semuanya pada jelek-jelek, dia paling bagus, sendal jepit swallownya. Ya, dia ngadu sama orang ini, sama yang punya masjid ini, ya, apa namanya tuh, marbotnya bingung, sendal dia hilang, dan sampai sekarang itu nggak ketemu, ya, nggak ketemu itu sendal. Dia bilang, kapok gua, lain kali gua kalau mau ke masjid gua pakai sendal jepit aja, siapa tahu sendal gue yang lama ketemu lagi, kata dia. Ini harusnya dia memutuskan, kapok gue ke masjid, gue mendingan ke gereja. Ya, Di gereja oke. gue jamin lu nggak akan kehilangan sendal. Nah, iya. Lucu ya kalau kalau kita dengar mereka lagi kehilangan sendal gitu ya. Ya, lagian lu kan dari kantor, di kantor pakai sendal bagus, ya, sendal yang ratusan ribu, ya, beberapa ratus ribu malah itu. Sampai di sana pulang-pulang balik pakai sendal jepit itu gimana ceritanya coba? Ya, nah, ya sudahlah. Tapi kita sudah nggak usah bahas itulah, kasihan juga dia. Ya, nah kita bahas ayat ini. Surah Al-Anfal, ya, ayat 12. Ya, ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan pada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Ya, kelak akan aku berikan rasa ketakutan, ya, ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka. Bukan pukul, ya. Sebenarnya bukan pukul. Bacok. Ya, smite itu kan pukul. Tapi sebenarnya bukan pukul. Nah, Enggak bro, kalau smite itu bukan pukul bro. iya. Kalau hit itu pukul. Aduh, gua. Kalau smite itu lebih habis sih. Iya, betul ya. Jadi bisa bilang, lepasin aja deh gitu loh. Ya, itulah dia, ya, imitasi dari sang nabi, ya. Duplikatnya sang nabi, manusia yang sempurna. Oke? Kita bisa lihat 3 orang wanita perempuan Indonesia copot kepala. Wih, Ya, saya jangan sudah kelamaan bro, katakan, cepet. Aduh serem ah. ya, enggak dulu. 3 orang perempuan Indonesia sudah dipotong kepalanya. Ya, di saat mereka berjalan ke sekolah Kristen. Nah, nih lagi jalan nih, kepala copot. Ya, nah kita bisa lihat yang berikutnya, Muslim, ya, sebagai bagian dari sebuah agama, bukan cuma mentaati, ya, mereka ikut menduplikat nabinya dalam segala aspek kehidupan, ya, termasuk yang seperti ini. Nah, inilah uniknya Muslim, ya, rasa mengenai moralnya Cepetan itu bro, ya seperti diganti ini. gambarnya serem amat sih. The imitation of Muhammad, ya, seperti ini ya, ISIS, Al-Qaeda, ya. Nah, ayat-ayat pedang surah 9 ayat 5, ya. Nah, itu ya. So they scared must have passed away. Then slay the idolaters wherever you find them. Ya, itu di surah Taubah ayat ke-5. Oke. Jadi kalau sudah habis bulan-bulan haram, sikat, Itu bulan ya. Ramadan itu. Iya, ya. Kita udah tahu dong, kalau udah ngeliat yang seperti ini kita tahu ini apa, ya. Therefore when you meet the unbelievers, smite at their neck. Surah 47 ayat 4. Ya, kita lihat. Di dalam kurung, dalam perang, itu cuma tambahan dari penerjemah Al-Quran. Padahal sebenarnya tidak ada. Ya,
How to be head. Inilah ya grup yang memposting di halamannya mereka ya, Islam Online Art and Culture Section. Ya, kita bisa lihat logonya seperti ini, islamonline.net. Gimana caranya memenggal kepala? Nah, ini ada panduannya. Ya. Pegangin. Terus tangannya diikat di belakang. Nah, diikat kakinya jadi satu. Ya, matanya ditutup. Jadi dia nggak tahu kan? Ya, jadi supaya dia nggak tahu bahwa kita pegang pedang apa golok besar, pedang besar ya, tajam. Kalau dia nggak itu dia kan gerak. Nah, oke? Ya, ini caranya. Nah, lebih baik kalau kita punya 2 orang atau 3 orang di samping dia untuk pegangin dia. Ya, si goblok ini mesti dipegangin. Kalau enggak, ya, ntar bahaya. Ya, kabur dia malahan ya. Bisa ngeles lagi bahaya ya. Jadi ces. Nah, ya. Ini kita bisa lihat websitenya. islamonline.net. Tafadol. Ya, tafadol. Ini websitenya ada tulisannya gimana caranya. Memenggal kepala. Oke? Yesus bilang apa? Kasihi musuhmu. Ya, berdoalah bagi mereka yang membencimu. Oke? Itulah dia. Manusia sempurna. Versi Gue Islami. kirain lu mau membicarakan titik yang sempurna, bro. Enggak, saya nggak Tuh, mau yang ini bicarakan mah soal. serem. Saya nggak mau bicara yang itu ya, ya. Ya, silakan yang mau bicara. Silakan Ada teman-teman. apa? Pada syok semua Kenapa? kah lihat fotonya? Kalau ngomong aja, bro, kalian ngomong aja, bro. Buka suara aja. Mic-nya di unmute. Itu kalau nggak salah security-nya sudah dilepas. Silahkan Kulitnya teman-teman. aman. Pada Iya. angkat tangan melulu pada. Itu si Panda angkat tangan melulu nggak capek apa dia ya? Nabi 26, Nabi 46, Nabi 46. Jangan-jangan logonya doang di sini. Dia beli nasi goreng. Ya. Cari aja. Hey, pada. Yuhu. Ada. Ya, dia lagi di nasi goreng, apa-apa. Ya, silakan. Yang mau bicara ya silakan. Ya. Ya, gimana? Teman-teman shock ya? Gua aja shock loh. Ini saya ada satu pertanyaan nih. Kan Apa itu? katanya Muhammad itu manusia sempurna. Apakah Muhammad ini pernah berbuat dosa atau tidak? Nah, Oh ya itu jelas gimana? banyak dong. Kalau menurut bro yang Oh, tadi itu gimana? Banyak ya. oh ini ya, salah satunya di ini ya. Kita jangan menyimpulkan bro. Jadi yang tadi Anda lihat itu bagaimana menurut Anda? Itu aja. Jadi kita Ya, tapi pertanyaan itu ada mewakili pendukungnya juga itu di Al-Quran. jawaban Ya, itu kita wakili juga. Bagaimana menurut ya, Anda setelah apa yang Anda lihat gitu? ya Ya. di surat ini ya, surat 47 ayat 19. Situ kan dikatakan, mohonlah ampunan bagi dosamu Muhammad dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Berarti Muhammad ini kan disuruh meminta ampun atas dosa-dosanya. Berarti Muhammad pernah berbuat dosa dong. Nah, berarti ya kan ada beberapa muslim itu yang mengatakan bahwa Muhammad itu apa ya? Maksum ya. Maksum katanya tidak pernah berbuat dosa. Betul nggak itu kalau Muhammad itu maksum? Bukan tidak pernah berbuat dosa, bro. Tapi Suci. yang dosanya sudah diampuni, sudah disucikan. Oh, Hmm. sudah Jadi apapun yang dihapuskan. dia kerjain udah nggak berdosa, udah bukan dosa lagi. Karena dosa yang akan dia kerjakan sudah diampuni. Iya. Ini mirip-mirip dengan Kristen Hyper Grace. Iya. Sekali selamat tetap selamat gitu maksudnya. Ya, cuma bedanya Kristen Hyper Grace ini tidak membunuh, bro. Masih punya moral, bro. Masih punya moral ya. Ya, tidak membunuh. Kalau Muhammad kan di hadis Sunan Ibnu Majah nomor 2530, Muhammad bersabda, barang siapa menolak satu ayat dari Al-Quran, maka telah halal memenggal lehernya. Oh, berarti kan orang-orang di luar Islam kan nolak Al-Quran. Berarti halal dong dipotong lehernya. Tapi mereka nggak berani ngerjain itu, bro. Kalau di Indonesia, di negara-negara lain, kecuali di Afghanistan ya. Di Afghanistan itu nggak ada Kristen loh.
Iya, pada dieksekusi ya. Kristennya dipenggal kepalanya semua. Gitu. Gitu Ya, gue ya. mau nambahin sedikit mengenai manusia Ah. sempurna. Ya benar, sempurna. Muhammad itu setuju sempurna. Karena pemerkosaan TKW di Arab halal, nggak ada yang berani ngubah. Gitu. Itu karena ajaran Islam Muhammad. Kan orang berpengaruh. Kedua, penyerangan ke Yaman mengenai pedofil. Di situ nggak ada orang Islam yang unjuk rasa atau sekeliling-sekelilingnya kayak ISIS lah, Hamas lah itu. Karena itu ajaran Islam juga, makanya berpengaruh, nggak ada yang berani. Yang ketiga, Maroko, tanah Islam. Gitu. LGBT semuanya halal di Maroko, apapun juga nggak ada yang nggak haram, semuanya halal. Itu pun nggak pernah diserbu sama ISIS dan anggota-anggotanya dan Islam sekelilingnya. Kalau memang Maroko bukan Islam, nama Maroko Islam. Dan yang keempat apa ya? Lupa apa lagi? Yang keempat ya udah begini, pernikahan itu kayak semuanya itu di negara-negara Islam kayak Afghanistan segala macam tetek bengek. Itu wanita muslim gak ada yang unjuk rasa karena wanita muslim tahu, orang sono lebih tahu karena itu murni ajaran Islam karena Muhammad orang yang paling sempurna gitu. Dan kalau Islam Indonesia masih melarang mengenai perkawinan bocah dan undang-undang perlindungan anak dan wanita, itu orang Indo nggak ngerti, kafir semua gitu. Orang Islam sono aslinya seperti itu. Makanya kalau mau dakwah Islam mengenai akhlak Islam, Indonesia punya, kirim orang Indonesia itu ke Yaman, Pakistan, Bangladesh, segala macam. Jadi buktiin kalau Islam yang mereka itu salah, Islam Arab. Gitu, bukannya hidup di tanah kafir, nipu-nipuin orang kafir, bilang Muhammad sempurna. Gitu. Jadi selamat berpikir Indonesia. Oke, ya. Gini sebentar, untuk yang di YouTube sana ya. Total yang nonton hanya 50-an. Ini informasi yang berharga. Ya, kita melihat membongkar apa yang maksud dengan sempurna. Tapi ternyata orang-orang Kristen sendiri malah lebih suka nontonin sebelah lagi ngegosip. Sebelah yang nonton ngegosip sampai 600-an. Tapi tidak tahu apa yang terjadi di sini. Gambar yang kita tampilkan jumlahnya cuma 50-an yang nonton. Ya, sungguh kasihan. Ya, kalian share. Silakan kalian share. Ini informasi. Bukan ngegosip yang di sebelah. Yang di sebelah kalian lagi nonton orang ngegosip, 600 orang nonton ini. Di sini edukasi, ya, pakai gambar, pakai apa yang ada dalil mereka. Ya nonton 50-an. Bingung kan? Gitu. Ya biasa Indonesia memang belum punya mental untuk belajar, masih mental gosip. Makanya ya jangan ngegosip. Channel gosip, channel cuma ngomong ngalor ngidul doang pasti rame, bro. Nah, iya, kalian lebih senang nontonin gosip di sebelah, ya, tapi tidak belajar, tidak mendapatkan pelajaran edukasi di sini. Kan aneh, lebih senang ngegosip kalian. Lama-lama kalian jadi seperti RT6. Kenapa? Karena RT6 lebih suka gosip. Kan semuanya dari gosip. Tentang ininya begini, ini begitu, dari gosip. Ya. Ya, silakan kalian bagikan. Ya, kalau kalian nggak suka, silakan. Itu urusan kalian. Saya cuma menegur saja. Ya. Ini silakan yang lain. Iya, jangan lupa di-share juga videonya. Share. Ya, silakan tuh Pak Kafir Al-Azam. Iya, saya dengan pemaparan seperti ini semakin diyakinkan sebenarnya wajah Islam ya seperti ini. Tapi dulu waktu saya masih di dalamnya ya, itu kok nggak pernah ya saya terpikirkan kalau sebenarnya Islam itu seperti ini dengan apa yang dicontohkan nabinya seperti kekejaman seperti ini, nggak pernah. Karena yang diceritakan para ulama, ustadz di manapun itu kayaknya yang bagus-bagus, akhlak moralnya yang bagus tentang Muhammad itu. Bahkan tentang pernikahan dengan Aisyah itu ya digambarkan seperti pernikahan yang biasa, bukan pernikahan yang timpang. Pembunuhan tidak pernah terjadi. Bahkan ada Muslim itu sering menantang, kalau memang ada yang saat kejadian Muhammad itu membunuh, tunjukkan di mana ada ini. Terkadang dengan fakta seperti ini seharusnya melek lah ya. Muhammad itu orang yang licik, sangat licik. Orang Jawa bilang itu nabok nyilih tangan. Dia itu bertindak di belakang layar. Ini luar biasa orang ini. Maka seperti kalau
kita membaca ya Sahih Bukhari 2727, pernyataannya itu kayaknya kalau hanya sekilas dibaca itu tidak memiliki arti apa-apa. Kalau kita baca di Sahih Bukhari 2727 itu dikatakan seperti ini. Rasulullah SAW ini Muhammad ini bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah. Maka barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah, sungguh telah terlindung jiwa dan hartanya dariku, kecuali dengan haknya dan perhitungannya kepada Allah. Diriwayatkan oleh Umar dan Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas kalau hanya sekelas ini kayaknya nggak ada artinya apa-apa. Tapi kalau dikuliti, ini ketika mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, artinya mereka tidak menyangkal iman mereka. Khususnya yang sering ini kan apa, Nasrani dan Yahudi. Nasrani itu identik dengan Kristen lah, mereka bilang gitu. Mereka harus tetap mengucapkan la ilaha illallah. Mereka keluar dari agama mereka, keluar dari iman mereka. Kalau mereka tidak keluar, dikatakan ini kan sungguh telah terlindung jiwa dan hartanya. Jadi kalau mereka sudah keluar, mereka murtad, mereka menjadi mu'alaf, mereka menjadi Islam, dikatakan mereka terlindung jiwa dan hartanya. Tetapi kebalikannya, kan ada kebalikannya, karena pengertian kata sungguh telah terlindung jiwa dan hartanya. Kalau mereka tidak mau keluar dari imannya, tidak mau menyangkal tentang imannya, mereka secara otomatis kan ya jiwa mereka terancam, harta mereka terancam. Ini seperti preman pasar ini. Tapi dinyatakan sendiri, ya, dinarasikan, disebarkan sendiri hadis-hadis seperti ini dari orang-orang Islam sendiri. Artinya ini memang betul-betul Islam itu wajahnya seperti ini. Tetapi kalau dinarasikan dengan cara yang berbeda, akan kelihatannya empuk gitu Islam itu. Contoh yang sangat sederhana sekarang ini, kalau ditanya, memerangi itu bukan memerangi memenggal kepalanya, memerangi itu caranya beda. Beda bagaimana? Ketika berbicara tentang jiwa dan hartanya, apakah ini berbicara tentang memerangi secara diskusi gitu? Bukan, ini perang secara fisik. Meleklah kalian, saudaraku. Itu saya dulu tidak pernah bisa berpikir bahwa Islam ternyata seperti ini. Karena apa? Dicekoi dengan doktrin-doktrin yang halus. Inilah mungkin cara iblis, ya. Kita memberikan penjelasan bahwa setan bisa merubah diri menjadi malaikat terang dengan menggunakan apa penyamaran ini supaya tidak terbongkar, yaitu dengan agama. Kedua agama inilah, ya. Terima kasih Bro Pugat, Ibu DB, wawasan luar biasa ini, pemaparan tentang wajah Islam ini menguatkan saya semakin yakin bahwa Islam lah agama yang sebenarnya penyesatnya gitu. Saya mau nambahin ya, boleh? Ya, silakan Bro. Saya cuma mau nambahin dikit begini. Untuk orang Islam Indonesia, ya, selamat berpikir aja begini. Dukun, dia dukun lah, mau dukun hitam, dukun putih, dukun paling kejam, membuktikan diri dia dengan dia benar-benar punya kuasa untuk melakukan sesuatu. Itu dukun yang Anda bilang katanya sesat. Nabi kalian punya apaan selain perang sama ngerampok? Gitu. Kita lihat dari perampokan, Hagia Sophia dirampok, tanah Kristen Turki dirampok, jadi masjid Hagia Sophia. Itu sejarahnya dari mana? Ka'bah. Kita lihat lagi candi-candi di Aceh dirampok jadi apa? Jadi masjid. Cuman itu yang kalian bisa tunjukin, gitu loh. Setan aja di situ lebih bermoral, membuktikan kuasanya kalau dia juga berkuasa, gitu. Allah SWT apaan? Punya, nggak punya, gitu. Ya itu aja. Jadi selamat berpikir Indonesia, membuktikan itu bukan pakai perang. Ini mengenai kuasa, gitu. Apa dukun satu Indonesia ini atau satu dunia ini pakai perang? Nggak pakai, dukun sakti. Dia tinggal kirim setannya, membuktikan kalau dia bisa ngatur setan. Gitu. Bukan kayak Islam. Mampir ke sana, bikin peternakan. Mampir sini, bikin peternakan. Gitu. Kawinin banyak-banyak. Kayak Muhammad, kawinin segala banyak. Maksud lu peternakan apa nih Bro? Maksud lu nih peternakan anak? Iya, peternakan manusia. Nah, itu katanya peternakan manusia. Katanya zamannya Nuh, katanya penuhilah bumi. Dan anak cuculah penuhilah bumi. Anaknya Muhammad mati semua. Ada anak Muhammad yang mati, udah married mati, udah nikah mati, atau udah kawin mati. Belum ada, semuanya mati. Belum kawin. Gitu. Anak laki-lakinya? Oh, laki-laki dihormatin. Anak Muhammad laki-laki mati. Umur berapa tuh? 4 bulan kalau nggak salah ya, 4 tahun. Nah, gitu mati. Jadi gunanya apa lu dikibulin? Gitu. Jadi selamat Indonesia. Lu nggak mikirnya tuh, mikir lebih logika aja. Dukun itu membuktikan dia sakti. Itu dengan membuktikan kuasanya, bukan pakai perang, bukan rumah lu disambitin, bukan rumah lu yang dirampok. Itu. Jadi jangan bego boleh, tapi jangan dimau mati.
Oke, selamat balik Indonesia. Oke, bro. Iya, saya mau nambahin dikit boleh nggak nih? Iya. Ya, tadi kan Pak Kafir berkata bahwa kalau kita kasih hadis yang tadi ya, yang hadis Bukhari nomor 2727 kan mereka beralasan ya, bahwa kata berperang di situ itu bukan perang secara fisik atau perang secara menggunakan alat tajam ya atau benda tajam, tapi perang dengan cara dakwah gitu ya, Bang Kafir ya. Soalnya Betul. Biasanya seperti itu biasanya. ya mereka beralasan Begitu. begitu ya. Ya, soalnya saya pernah lihat juga itu di channelnya Sang Penggugat ketika Pak Dhani masuk ya, dia berdiskusi tentang hadis tadi ya yang Bapak sebutkan tadi, hadis Sahih Bukhari 2727 tentang memerangi orang-orang kafir ya. Nah, dia kan beralasan bahwa katanya kata memerangi di situ itu bermakna perang secara dakwah atau debat lah, bukan perang potong-potongan gitu ya. Tapi debat katanya. Itu begitu ya? Iya, Ya, dalilnya mereka seperti itu. Semua muslim pasti akan ngomongnya seperti itu. iya, mereka beralasan seperti itu. Oke. Itu sebenarnya gampang sekali ya untuk kita patahkan. Ini bisa saya share screen nggak nih? Ini share screen-nya ditutup nih. Bu DB, saya bisa share screen nggak nih? Kasih co-host deh, karena saya takutnya ada penyusup masuk Oh, tiba-tiba oke. share screen porno. Iya. Karena pernah kejadian seperti itu. Ya, ini. Dikasih co-host aja. Oh ya, oke. Aisyah, Itu hostnya Akila itu. Aisyah, kasih co-host si TKC. Oke, TKC. Karena di sini ada nama yang saya tidak kenal, yang biasanya tiba-tiba kalau dikasih kesempatan buka video porno. Oh iya, dia bisa ini ya, share screen itu. Iya, share screen-nya Iya, video dia porno. bisa share screen supaya kena take down gitu channelnya ya. Benar, kadang-kadang dia buka video ya, menampilkan alat kelaminnya. Waduh, parah juga tuh. Nah, itulah wajah Islam yang sebenarnya. Oh ya, Saking oke. bencinya Ini dia. udah ya. Ya. Oh, jadi mereka menghalalkan segala cara untuk menghancurkan channel-channel Kristen ya gitu ya. Benar. Oh ya, oke. Ini sudah co-host ya. Jadi saya share screen. Oh, ini ya. Oke, kita share bagikan. Nah, ini dia ya. Kelihatan ya di layar ya? Iya. Nah, ini layarnya udah kelihatan kan? Ini di dalam hadits Sunan Ibnu Majah nomor 2530. Ya. Kitab Hudud. Penegakan hukuman hudud. Oke, isinya seperti ini. Telah menceritakan kepada kami Nasr bin Ali Al-Jadlami, telah menceritakan kepada kami Hafs bin Umar, telah menceritakan kepada kami Hakam bin Aban dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ia berkata Rasulullah bersabda, barang siapa menolak satu ayat dari Al-Qur'an, maka telah halal memenggal lehernya. Dan barang siapa berkata tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya dan sesungguhnya Muhammad hambanya dan utusannya, maka tidak ada jalan bagi siapapun untuk membunuhnya. Kecuali jika dia telah melanggar hukum Allah, maka ditegakkan hudud atasnya. Nah, jadi kalau ada orang katanya menolak Al-Quran, satu aja ayat Al-Quran, maka halal dipenggal lehernya. Dan barang siapa berkata tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya, dan sesungguhnya Muhammad adalah hambanya dan utusannya, maka tidak ada jalan bagi siapa apapun untuk membunuhnya. Berarti kalau orang belum mengakui Islam, belum mengakui Al-Quran, berarti halal dipenggal lehernya. Nah, ketika orang tersebut sudah mengakui Islam, sudah mengakui Allah adalah Tuhan, mengakui Muhammad adalah Rasulullah, maka tidak boleh dibunuh. Tidak ada jalan bagi siapapun untuk membunuhnya. Tapi ketika dia menolak Al-Quran sebagai kitab suci yang diturunkan oleh Allah, maka dia boleh dipotong lehernya, gitu loh. Nah, berarti kan kalau mereka mau beralasan di hadis yang tadi ya, hadis Bukhari nomor 2727 ya, mereka kan beralasan bahwa katanya perang di sini itu bukan perang secara fisik, melainkan perang debat. Perang argumen. Iya, mereka bilang katanya perang argumen, ya kan? Nah ini, jihad dan penjelajahan dakwah Nabi SAW kepada manusia untuk Islam. Di sini kita baca lagi ya. Nah, Rasulullah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Maka barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah, sungguh telah terlindung jiwa dan hartanya dariku. Ya kan? Kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia telah terlindung jiwa dan hartanya dari Muhammad. Berarti kalau nggak mengucapkan ini, berarti dia akan dihilangkan jiwanya. Nah, di mana hadis pendukungnya sekali, mengatakan seperti itu? Hah? Halus sekali Iya. ya kata-kata itu ya. Kalau itu kan kebalikan. Sebenarnya kalau mau dijelaskan kebalikan dari arti kata terlindung dari jiwa dan hartanya itu kan mereka pantas untuk dihilangkan jiwanya dan mereka akan dirampas hartanya kan gitu logikanya kan? Iya. Di sini kan dikatakan barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah sungguh telah terlindung jiwa dan hartanya dariku. Jadi ketika orang tidak mengakui ini Allah adalah Tuhan, maka
jiwanya tidak terlindung dari Muhammad, jiwa dan hartanya. Berarti jiwanya dihilangkan, hartanya diambil. Nah, di mana hadis pendukungnya? Kita lihat di dalam hadis ini ya, Tirmidzi 2531. Nah, hadis Sunan Tirmidzi. Kan mereka beralasan nih bahwa di hadis Bukhari 2727 mengatakan bahwa oh itu perang argumen, bukan perang fisik, bukan bunuh-bunuhan. Nah, kita bantah di dalam hadis Sunan Tirmidzi 2531 yang sejalan dengan hadis Bukhari 2727 tadi. Nah, kita baca. Kitab iman, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mengucapkan la ilaha illallah. Oke, kita baca isinya ya. Nah, isinya seperti ini. Dia berkata, Rasulullah bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka, kecuali dengan haknya. Sedangkan apabila mereka menyembunyikan kekafiran dan kemaksiatan, maka Allah lah yang menghisap mereka. Dan dalam bab tersebut juga diriwayatkan dari Jabir dan Abu Sa'id, dari Ibnu Umar, Abu Isa berkata, hadis ini Hasan Sahih. Jadi ini hadis sahih ya. Di sini kan dikatakan Abu Isa berkata ini hadis Hasan Sahih. Nah kan tadi dikatakan di sini Rasulullah bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangi Muhammad untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Berarti kalau sudah mu'alaf terhindar dari penggalan kepala ya, Bro? Iya, kalau sudah mualaf terhindar dari Muhammad menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Iya. Ya kan? Berarti kalau sudah mengakui Islam, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, berarti ini sudah terlindung sudah terlindung dari ini, dari kepalanya. Iya. Tangannya untuk menggal kepala dan merampok hartanya, juga merampok istrinya ya, Bro ya? Iya. Apabila mereka telah mengucapkan mengucapkan la ilaha illallah, maka telah menghalangiku. Mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Berarti bukan cuma orangnya yang dibunuh, hartanya dirampas juga, dirampok juga ya kan? Perempuannya juga dirampok juga, diperkosa. Iya, perempuannya dirampok juga. Nah, gitu. Jadi kalau ada muslim beralasan bahwa di hadis Bukhari 2727 itu katanya perang argumen, perang debat. Itu bukan perang bunuhan. Oh, itu salah karena sudah dibantah di dalam hadis ini. Di hadis Sunan Tirmidzi 2531 ini. Bahwa kalau orang sudah mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, maka mereka menghalangi untuk Muhammad menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Nah, jadi yang dimaksud kata memerangi di sini adalah memerangi memang secara fisik. Memerangi secara fisik dan kalau orang-orang yang di luar Islam itu tidak mengakui Islam, maka mereka akan ditumpahkan darahnya. Dan dirampas hartanya gitu. Jadi gitu. Jadi ini memang makna secara letterlek bukan secara metafora. Jadi gitu. Oke, lanjut teman yang lain. Oke, jadi jelas ya teman-teman muslim di Indonesia ya. Jelas sekali ya teman-teman ya. Iya. Kita di sini menelanjangi Islam. Ya. Kita benar-benar telanjangi. Nah, ini siapa ini masuk? Kasih aja masuk. Kalau nama-namanya nggak aneh-aneh, kasih aja masuk. Siapa tuh yang masuk? Di stop dulu, Bro. Hah? Oke, Stop ini saya screen. stop ya. Stop. Oke, udah. Oke, ya. Nah, kita masih belum selesai topiknya ya. Oke. Muslim sejati ya pasti mengikuti perintah sang nabi. Ya. Kita bisa lihat apa yang digambar ini. Apa yang dia tenteng-tenteng itu? Seharusnya, Bro. Ya. Ya, kita bisa lihat apa di gambar ini. Apa yang ditenteng-tenteng sama orang ini itu adalah gambar tangan orang, ya. Dia mengikuti perintah Muhammad ya dalam Quran 5 ayat 38. Kita jangan tanggung-tanggung kalau mau keras-keras kalian ya. Udah nggak ada lembut lagi. Nah, dalam Markus 3 ayat 5 ya, Tuhan Yesus malah memperbaiki tangan orang ya. Nah, beda dengan yang sebelah ini. Ya. Kita bisa melihat bagaimana cara dia menyiksa orang. Ya. Sang nabi berkata, siksa dia sampai kamu mendapatkan apa yang dia miliki. Ya. Saya perbesar. Dirampas hartanya ya. Nah, ini dari websitenya Al Islam. Ya. Berbicara soal Sirah Ibnu Isham. Sirah Ibnu Hisham sejarah nabi tertua kedua setelah Ishak. Ya, website dari
Arab Saudi bukan website tukang becak atau warung kopi. Ya. Kita bisa lihat bahasa Arabnya. Ya. Nah, di garis bawah ini tulis, siksa dia sampai kamu mendapatkan apa yang dia miliki. Artinya ambil ya gitu ya. Nah, ini. Di garis bawahnya dikatakan, jadi Rasulullah memerintahkan Al-Zubair bin Al-Awam, siksa dia sampai kamu mendapatkan apa yang dia miliki. Ya. So he kindly a fire with flint and steel on his chest until he was nearly dead. Ya. Nah, ya Bu, terjemahkan Bu. So Yang he mana? kindly Yang fire. mana? Yang mana bro yang masih gue terjemahin? Ini Bu, yang garis bawah The biru. Apostle, yang biru ya. Ya. So he kindled with fire and flint with steel. Jadi harus dibakar dengan api, ya. Steel itu apa sih namanya? Besi. Besi, ya, besi Ya. panas, besi yang dipanaskan dengan api dan ditusukkan ke dadanya sampai dia hampir mati. Jadi disiksa jangan sampai mati. Iya, jadi hampir mati, ya. Kemudian Rasulullah membawanya ke Muhammad bin Maslamah dan dia memenggal kepala orang itu, ya. Nah, jadi sang Nabi yang kasih perintah, ya. Atas perintah sang Nabi, matanya dicopot dengan besi panas, dikeluarin, tangan dan kakinya dipotong, ya. Dalilnya mana Pak? Ya, kita bisa lihat ini masih dari web yang sama. Hadis Al-Islam punya Arab Saudi. Sekali lagi bukan punya warung kopi, ya. Dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan, ya. Nah, and nobody provide them with water till they die, ya. Dikatakan Jadi begini. haus ya. Ya. Dikasih makan, dikasih minum sampai mati kelaparan. Iya, ini di Bukhari buku keempat, volume 52 hadis 261. Kita fokus pada garis bawah. And he had their hands and feet cut off. Ya. Dan dia memotong tangan dan kaki mereka. Then he ordered the nails, for nails, ya. Jadi pakai paku atau besi yang dipanaskan dan dimasukkan ke mata mereka. Ya. And when the way they left in the Hara, ya. Jadi di daerah pegunungan di Madinah, mereka minta air dan tidak ada yang kasih air sampai mereka mati. Ya. Nah, inilah true Muslim. Ya. Mentaati perintah sang Nabi. Ya. Yang foto di layar ini adalah orang-orang Serbia, Kristen Serbia, ya. Ya, inilah. Ya. Inilah contohnya, ya. Inilah yang dilakukan Muslim bahkan terhadap sesama Muslim sendiri. Ya. Muslim Palestina ya juga seperti ini. Kita bisa lihat gambarnya di sini apa yang mereka lakukan. Ya. Matius 5 ayat 7, ya. Nah, kita lihat apa kata Yesus. Kita sudah tahu, ya. Jadi secara sejarah dari mereka sendiri sejarahnya, ya. Nabi Anda sudah membunuh banyak orang, ya. Termasuk orang-orang yang menulis puisi sajak, ya. Al-Maghazi Al-Waqidi dari website Islam sendiri, ya. Dia membunuh Kirfah, kita sudah pernah bahas ini. Wanita yang sangat tua 120 tahun. Enggak, 80 bro. 80, ada yang bilang 80 juga. Ya, beda-beda, ya. Nah, cara gimana kita sudah tahu juga. Caranya adalah diikat di keledai, ditarik keledai. Onta, ya, sorry. Ya, ditarik onta. Belah jadi 2. She was split into 2. Ya. Jadi dia terbelah menjadi 2. Ya. Sama di Al-Waqidi, kita juga sudah tahu nih topiknya. Ya. Nah, he drew his sword into her chest. Jadi pakai pedang ditusuk dulu dadanya. Muhammad mengirim sahabatnya, Umair bin Adi, ya, di tengah malam untuk membunuhnya. Siapa? Binti Marwan. Ya. Dia menarik pedangnya
Dia menusukkan pedangnya ke dada si perempuan di saat dia sedang menyusui bayi. Menyusui ya. Ini yang kejam ya. Ini yang kejam. Lagi nyusuin bayinya. Nah, si binti Marwan ini lagi nyusuin bayi. Tusuk. Kenapa? Karena dia nggak suka. Cuma Ya. karena kalah puisi. Lomba puisi dia kalah. Namanya adalah Asma. Ya, dia dibunuh di rumahnya gara-gara menulis sajak melawan Nabi. Nulis sajak mengkritik Nabi, mati. Sama seperti yang sekarang ini. Ya. Darahnya Bu Dewi halal, darah saya halal, ya. Pokoknya yang melawan Nabi itu halal semua udah darahnya. Ya. Kaab juga begitu. Dibunuh juga gara-gara nulis sajak melawan Nabi. Ya. Al-Hawarith ya. Juga menghina Nabi. Sarah juga menghina Nabi, ya. Penyanyi-penyanyi punya si Abdullah, 2 orang cewek juga sama, mati juga. Kita bisa lihat di sini Ibnu Ishaq, ya. Inilah akibatnya. Mereka kalau menghina Allahnya, bro, nggak ngaruh. Tapi begitu Nah, menghina nabinya, wah, itu pada bakaran jenggot, bro. Kalau mereka punya jenggot ya, mungkin jenggotnya cuma 2 lembar, 3 lembar. Ya, kita bisa lihat Ya, itulah makanya kayak orang-orang moralnya. kayak saya, orang-orang kayak saya ini, terutama perempuan lagi kan, wanita pula kan, yang mereka anggap otaknya hanya separuh kan, kecerdasannya hanya separuh kan, mereka nafsu banget itu, bro. Cuma mereka nggak bisa ngapa-ngapain, bro, yang 62 ini. Yang di Pakistan nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Yang di Irak, Iran nggak bisa ngapa-ngapain saya. Karena saya warga negara US dan saya juga keluarga militeri di sini. Ya, dengan menjalankan aksi jihad, ya, Nabi Anda dan pengikut-pengikutnya sudah menyebabkan kematian lebih dari 270 juta non-Muslim. Dan itu adalah fakta sejarah yang tercatat di mana-mana. Sampai sekarang masih terjadi dan terus bertambah. Ya. Cara kalian menghindar adalah dengan menyerang Alkitab, tapi kalian tidak melihat kitab kalian sendiri. Oke? Itulah cara kalian, sama, nggak jauh-jauh. Ya. Nah, ini adalah referensinya tentang 280 juta non-Muslim. Silakan ditafadol. Ya. Berapa banyak yang mati. Nah, ini pun cuma sampai tahun berapa itu. Ya. Aduh. Dan Belum lagi musim-musim awal termasuk pun. berita-berita beberapa tahun yang lalu yang di California itu, bro. Ya. Satu kantor itu dibunuh oleh dua Muslim ini, sepasang Muslim ini. Padahal mereka tuh teman-teman kantornya nggak ngapa-ngapain. Cuma ini karena mereka kafir. Christmas party. Aduh, parah ya. Itu wajah Islam. The true face of Islam. Ya. Nah, muslim-muslim awal ya. Yang murtad mati. Ya. Nabi Anda memberikan perintah bunuh semua orang yang murtad dari Islam. Ya. Ini dalilnya di Bukhari. Bukhari 9 ya. Nah, ini dalilnya ini. Bukhari 9. Bisa dilihat di layar. Ya. So wherever you find them, kill them. Jadi lu ketemu dimanapun, bunuh aja udah. Ya. Dikisahkan dari Ali. Nah, ya. Seperti ini. Jadi dimanapun lu ketemu dia, mati. Bunuh aja udah. Ya. Makin banyak orang yang mati gara-gara agama yang satu ini setiap tahunnya. Ya. Kita lihat selama 350 tahun. Ya. Mencoba melakukan inkuisisi Spanyol. Ya. Buku ini harus diganti, cuy. Ya. Harus dibuang. Di-ban dari seluruh dunia harus. Tolak buku ini, tolak agama ini. Ya. Sudah pantas, sudah sangat pantas. Ya. Kekacauan, kerusakan semua ini gara-gara apa?
because of one man. His name is Muhammad the Prophet, ya, sang nabi. Sang nabi. Nabi andalah, ya, yang menulis buku manual teror. Ya. Melakukan teror di mana-mana seluruh dunia. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Kalau Nabi yang bawa nggak damai gimana? Ya. Mulailah kalian berpikir, apakah benar ini agama dari Tuhan? Kenapa Nabi Anda seperti ini? Apakah Tuhan salah pilih? Atau jangan-jangan ini Nabi palsu? Ya. Mungkinkah Tuhan yang Maha Kuasa salah memilih seseorang seperti ini menjadi junjungan Anda? Dikatakan sebagai manusia sempurna. Dan Anda percaya dia sempurna, tapi Anda lihat sendiri kejadiannya seperti apa. Apa Tuhan yang salah milih orang? Silakan kalian pikir. Itu saja dari saya. Semoga Anda waras. Kalau masih mau waras. Oke. Ya, silakan. Ya, bro, teman-teman sudah jelas ya, teman-teman yang di Indonesia, teman-teman Muslim yang di Indonesia, biar Anda lebih jelas lagi wajah Islam yang Anda ikuti saat ini. Islam yang sebenarnya ini, ya. Anda selama ini tidak mengerti Islam itu seperti apa. Dan Anda ini Kristen goblok yang tidak mengerti Islam yang sebenarnya, yang hanya karena sebuah titik Anda mu'alaf, ya. Hanya karena sebuah pisang goreng Anda mu'alaf, hanya karena duren Anda mu'alaf, ya, sangat menjijikan bagi Tuhan. Jadi teman-teman yang masih Islam, Anda berpikir, jangan percaya saya, jangan percaya sang penggugat, jangan percaya apa yang kami tampilkan. Apa yang sudah kami tampilkan, kalian screenshot, kalian tanya ke Ustadz. Tanya sendiri ke Pak Ustadz, kalau perlu tampilkan video kami ini kepada Pak Ustadz, tanyakan kebenarannya. Kalau kalian dimarah-marahin sama Pak Ustadz, kalian cari sendiri. Find out for yourself, ya. Find out for yourself. Ini ada anak haram masuk, saya nggak ada waktu untuk melayani karena saya akan ada hatuntas. Gue mau nambahin sedikit dong. Ya, silakan. Ya. Ya, gue mau nambahinnya seperti ini aja. Kita ngelihat orang yang kan suka di framing mengenai kalau Tuhan mau menyelamatkan, kenapa mesti turun, repot bener. Nah, ini seperti gini juga. Kalau Allah mau menyelamatkan kita Islam, kenapa mau kafir jadi Islam, kenapa muslim yang turun tangan? Gitu. Dan kita ngelihat lagi mengenai Maha Kuasa. Maha Kuasa Mekah tumbang oleh sihir kafir Mekah. Gitu. Kafir itu repot nggak kerjanya? Enggak kayak Muhammad, nggak kayak orang Islam. Gereja mau dibangun, nyamperin berame-rame. Gitu. Itu si dukun Yahudi, cuma sendiri. Dia ngutus siapa? Setannya. Untuk ke Muhammad. Itu buktinya. Itu yang kuasa. Muhammad, Islam di mana-mana keroyokan. Ada gereja mau di ini, keroyokan. Unjuk rasa, keroyokan. Ada dukun, rumahnya mau dibakar, keroyokan. Dukun mau nunjukin dia punya kuasa, nggak kayak Islam. Bawa pasukannya, kalau dukun Yahudi mau nyerang Muhammad, kalau dia pakai pasukan, dia terusnya orang goblok. Gitu, dukun Yahudi kalau mau ngebunuh Muhammad, apa gampang, pakai bawa aja pasukannya dibantai Muhammad kelar. Cuma dukun Yahudi membuktikan Allah SWT dan Muhammad nggak ada apa-apanya, makanya kena kesantet. Gitu, itu membuktikan. Setan aja jelas-jelas membuktikan kuasanya, bukan kayak kelas gembel main keroyokan. Yang lu bilang setan, yang lu bilang si Allah mainnya keroyokan. Nyamperin bareng-bareng, nipu sana, nipu sini, bangun masjid biar tanah gak di dianggunin, gak disita sama bank, dijadiin wakaf, bangunin masjid. Itu kan tipu-tipu semua. Gak kayak gitu. Oh, gereja mau dibangun sampai minta duit, diperes sampai berapa kali. Itu mah kerjaan gembel, bukan Maha Kuasa itu kerjaannya. Kuasa itu kayak dukun Yahudi, nggak repot, dia tinggal nyuruh setannya membuktikan kuasanya. Itu kerjaan Maha Kuasa. Gitu. Dukun juga nggak ada yang pernah tuh maksa-maksa, lu mesti akuin gue dukun ya. Kalau lu nggak akuin gue dukun, gue samperin nih rumah lu, gue rampok, harta lu gue ambilin, istri lu gue mati-matiin. Nggak pernah. Dukun itu juga ada harga diri.
Makanya dia suruh setannya coba kerja. Begitu, itu maha kuasa. Bukan cuma keluar maha kuasa mainnya keroyokan. Jadi selamat berpikir Indonesia. Jadi level dukun sama agama ente tinggi yang mana moralnya. Jadi itu aja. Oke, Oke, makasih. teman-teman, kita sudah hampir 1,5 jam ya, karena kita ada tamu internasional jam 9 ya, jam 9 malam waktu Indonesia. Jadi mungkin langsung closing statement aja, Bro. Kita lanjut lagi next week ya, bantai-bantaian seperti ini. Gimana, Bro? Gat. Yo. Oke. Ya. Tolong dipertimbangkan perkataan yang ini satu. Setelah Anda melihat dalil-dalil seperti ini, apa yang terjadi di dunia ini, ya, fakta kenyataan. Tolong pertimbangkan hal yang seperti ini. Apakah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi, salah ngutus orang menjadi nabi? Itu pertama. Atau mungkin barangkali Allah Subhanahu wa taala ini adalah makhluk palsu buatan dia. Kalian imani buatan dia. Kalian percaya itu. Jelas sekali kita lihat apa yang terjadi. Mungkinkah Tuhan yang Maha Kuasa salah pilih orang sebagai nabi? Bukankah Al-Quran mengatakan Allah Maha mengetahui? Kalau faktanya dia tidak tahu, nabinya akan seperti ini. Ya,